Tanpa basa-basi inilah 8 makhluk gaib di Indonesia. 8. Wewe Gombel, namanya dikenal luas di Pulau Jawa. Legenda ini sudah diceritakan selama ratusan tahun. Lalu kenapa namanya selalu dikaitkan dengan anak-anak? Jawabannya berasal dari fungsi cerita itu sendiri. Orang tua dahulu membutuhkan cara untuk melindungi anak-anak. Malam hari jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Penerangan masih sangat terbatas. Sawah dan kebun masih mengelilingi banyak permukiman. Anak yang tersesat sulit ditemukan. Cerita tentang Wewe Gombel kemudian digunakan sebagai pengingat. Anak-anak diminta segera pulang sebelum malam. Legenda itu terus diwariskan. Setiap daerah memiliki versinya sendiri. Sebagian menggambarkannya sebagai perempuan tua, rambutnya sangat panjang, tubuhnya tinggi, pakaiannya lusuh. Ciri itu menjadi gambaran yang paling dikenal. Lalu kenapa Wewe Gombel sering disebut menculik anak? Menurut cerita rakyat, ia membawa anak yang diabaikan orang tuanya. Versi lain mengatakan, anak itu tidak disakiti, anak itu justru diberi makan, dirawat, kemudian dikembalikan setelah keluarganya sadar. Perbedaan cerita itu menunjukkan satu hal, legenda berubah mengikuti masyarakat yang menceritakannya. Budayawan melihat kisah Wewe Gombel sebagai alat pendidikan. Pesannya sederhana, anak tidak boleh bermain sendirian pada malam hari. 7. Genderuwo, namanya hampir selalu muncul dalam cerita horor Indonesia. Legenda ini berkembang paling luas di Pulau Jawa. Lalu kenapa genderuwo selalu dikaitkan dengan hutan? Jawabannya berkaitan dengan kondisi alam pada masa lalu. Hutan Jawa dahulu jauh lebih lebat. Banyak wilayah belum dihuni manusia. Masuk ke dalam hutan memiliki risiko besar. Binatang buas, jurang, sungai deras, dan kehilangan arah. Cerita tentang genderuwo kemudian berkembang di tempat-tempat seperti itu. Makhluk ini digambarkan bertubuh besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Matanya berwarna merah. Bentuk itu membuatnya mudah dikenali. Setiap daerah memiliki cerita yang berbeda. Ada yang percaya genderuwo menjaga hutan. Ada yang percaya makhluk ini mengganggu manusia. Ada pula yang menghubungkannya dengan pohon-pohon tua. Perbedaan itu muncul karena cerita berkembang secara lisan. Tidak ada satu versi yang dianggap paling benar. Lalu kenapa namanya tetap populer? Jawabannya ada pada budaya populer Indonesia, film, acara televisi, cerita radio, dan media digital, terus menggunakan sosok genderuwo sebagai karakter horor. 6. Banaspati, namanya sudah dikenal dalam berbagai cerita rakyat di Nusantara. Legenda ini banyak ditemukan di Jawa dan Bali. Nama Banaspati berasal dari bahasa Sanskerta. Bana berarti api, pati berarti kematian. Nama itu sudah memberi gambaran tentang wujudnya. Banaspati sering digambarkan sebagai kepala manusia yang diselimuti api. Tubuhnya jarang diceritakan. Cahaya apinya menjadi ciri yang paling mudah dikenali. Lalu kenapa selalu digambarkan dengan kobaran api? Cerita rakyat menghubungkannya dengan kekuatan gaib. Sebagian masyarakat mengaitkannya dengan ilmu hitam. Sebagian lagi menghubungkannya dengan roh yang belum tenang. Versinya tidak pernah benar-benar sama. Beberapa daerah menyebut Banaspati melayang rendah di atas tanah. Daerah lain menggambarkannya melintas di antara pepohonan. Ada pula yang percaya kemunculannya didahului cahaya merah. Setiap daerah menambahkan unsur yang sesuai dengan kepercayaannya. Ketika film horor Indonesia mulai populer, Banaspati ikut diangkat ke layar lebar. Wujudnya sering dibuat lebih menyeramkan. Efek apinya menjadi ciri utama. 5. Sundel Bolong, namanya menjadi salah satu ikon horor Indonesia. Legenda ini berkembang di beberapa daerah di Pulau Jawa. Popularitasnya melonjak setelah film horor era 1980-an. Banyak orang mengenalnya dari layar lebar, padahal ceritanya sudah ada jauh sebelumnya. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan berambut panjang. Pakaiannya berwarna putih, wajahnya pucat. Ciri yang paling dikenal berada di bagian punggung. Menurut cerita rakyat, bagian itu berlubang. Lubang itu kemudian menjadi asal nama Sundel Bolong. Setiap daerah memiliki kisah yang berbeda. 4. Tuyul, namanya dikenal di banyak daerah di Indonesia. Legenda ini paling sering ditemukan di Pulau Jawa. Bentuknya berbeda dari kebanyakan hantu. Tubuhnya kecil, kepalanya botak, wajahnya menyerupai anak-anak. Ciri itu membuat tuyul mudah dikenali.
Lalu kenapa selalu digambarkan sebagai anak kecil? Tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Cerita rakyat berkembang dalam banyak versi. Sebagian masyarakat percaya tuyul berasal dari arwah anak yang meninggal sebelum dewasa. Versi lain memiliki cerita yang berbeda. Perbedaan itu muncul karena legenda berkembang secara lisan. Tuyul paling sering dikaitkan dengan uang, bukan dengan tempat angker, bukan dengan kuburan, bukan dengan hutan. Cerita tentangnya berkembang di sekitar kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa namanya sering dikaitkan dengan kekayaan? Menurut kepercayaan masyarakat, tuyul dipercaya dapat mengambil uang secara diam-diam. Kepercayaan itu kemudian melahirkan banyak tradisi unik. Ada yang menyimpan uang di bawah bantal, ada yang meletakkan gunting di dekat lemari, ada pula yang menaruh cermin di sekitar tempat penyimpanan uang. Tradisi itu menjadi bagian dari budaya masyarakat. 3. Pocong. Tidak ada hantu Indonesia yang lebih mudah dikenali. Seluruh tubuhnya dibungkus kain putih, kepalanya terikat, kakinya juga terikat. Ciri itu langsung mengingatkan banyak orang pada satu hal, pemakaman. Asal-usul legenda pocong memang berkaitan dengan tradisi pemakaman Islam. Jenazah dibungkus menggunakan kain kafan. Kain itu menutupi seluruh tubuh, bagian kepala diikat, bagian kaki juga diikat. Ikatan itu menjaga kain tetap rapi sebelum pemakaman selesai. Dari tradisi itu lahir legenda pocong. Cerita rakyat kemudian berkembang di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki versinya sendiri. Sebagian kisah muncul di sekitar makam. Sebagian berkembang di jalan-jalan desa. Ada pula yang berlatar rumah kosong. Perbedaan itu membuat legenda pocong terus bertahan. 2. Lik. Namanya sudah dikenal di Bali selama berabad-abad. Legenda ini berbeda dari kebanyakan cerita horor Indonesia. Lik bukan sekadar hantu. Lik lebih sering dikaitkan dengan ilmu gaib dalam cerita rakyat Bali. Namanya muncul dalam berbagai naskah lontar kuno. Sebagian naskah itu masih disimpan hingga sekarang. Lalu kenapa Lik begitu terkenal? Jawabannya ada pada posisinya dalam budaya Bali. Cerita tentang Lik berkembang bersama tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Bentuknya tidak selalu sama. Setiap cerita memiliki versinya sendiri. Ada yang menggambarkannya sebagai manusia biasa. Ada yang menyebutnya berubah menjadi makhluk menyeramkan. Ada pula yang menggambarkannya sebagai kepala melayang. Gambaran itu menjadi salah satu ciri paling terkenal. Legenda Lik juga sering muncul dalam seni tradisional Bali. Kisahnya diangkat ke dalam tarian, lukisan, ukiran, dan pertunjukan budaya. Tidak banyak legenda horor Indonesia yang memiliki pengaruh sebesar itu. 1. Kuntilanak. Inilah salah satu legenda horor paling terkenal di Indonesia. Namanya dikenal hampir di seluruh Nusantara. Cerita serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Penyebaran itu membuat kuntilanak menjadi salah satu legenda terbesar di Asia Tenggara. Wujudnya digambarkan sebagai perempuan berambut panjang, berpakaian putih, dengan wajah yang pucat. Ciri itu terus muncul dalam berbagai versi cerita. Lalu kenapa legenda kuntilanak bisa menyebar begitu luas? Jawabannya ada pada tradisi lisan. Selama ratusan tahun, cerita ini diceritakan kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap daerah kemudian menambahkan versinya sendiri. Sebagian cerita berkembang di sekitar pohon besar. Sebagian muncul di daerah yang sepi. Ada pula yang berlatar rumah-rumah tua. Perbedaan lokasi membuat legenda ini terasa dekat dengan masyarakat setempat. Popularitas kuntilanak meningkat pesat saat industri film horor berkembang. Karakter ini menjadi tokoh utama dalam banyak film Indonesia.